Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Gaya hidup premium semakin berkembang di Indonesia dan masyarakat pun selain mengoleksi mobil mewah, gemar menikmati wine yang berkualitas yang terus berkembang di Indonesia. Umumnya wine asing banyak dipakai sebagai penguat aroma dalam menu internasional, khususnya makanan barat. Tapi bagaimana bila ternyata wine yang digunakan kini bisa menggunakan wine asli Indonesia? Berikut ini kami hadirkan menu olahan yang menggunakan wine asal Bali. Minuman wine kini bukan lagi milik bangsa asing. Indonesia pun sudah memproduksi wine asli dalam negeri. Tidak hanya diproduksi di Indonesia, wine-wine ini pun juga menggunakan bahan baku anggur asli Indonesia. Umumnya hanya wine asing yang cocok dinikmati atau dimasak bersama makanan barat. Namun, kini wine lokal ternyata telah memberikan sentuhan baru bagi dunia kuliner Indonesia, seperti yang dilakukan oleh salah satu chef ternama ini. Ya, very interesting today. Kita akan masak lobster curry. Hari ini kita akan padukan masakan Indonesia, tapi kita masak dengan wine. Dengan wine lokal. Wine lokal. Chef sekaligus pemilik fine dining Teatro Gastrotek yang terletak di Bali ini akan membuat olahan lobster dengan menggunakan wine asal Bali. Ini lokal dari lobster dari Jimbaran. This is how we cut the lobster. Start the head. Ya, so it's a rock. Dari ini rock lobsters namanya. Untuk dunia F&B sendiri secara luas, chef, khususnya restoran-restoran yang sekelas fine dining, Ya. Apresiasi mereka terhadap wine lokal gimana? Kalau aku bilang apresiasi mereka adalah saat ini belum kurang mengapresiasikan wine lokal. Terus terang. Fakta di lapangannya ya, chef? Fakta di lapangannya adalah seperti itu. Karena balik lagi, kita berkembang. Pada awalnya kualitas yang disajikan mungkin bukan seperti saat ini sekarang. Sekarang ini udah kualitasnya sudah produknya udah naik dari sebelumnya. Itu untuk wine lokal kita. Dalam olahan ini, wine lokal yang digunakan adalah anggur putih yang akan ditambahkan dalam saus sebagai pelengkap menu. Kalau makanan Indonesia sendiri, apa saja yang paling cocok digunakan, dimasak dengan menggunakan wine? Bisa, kalau saya dari kampung saya Manado, jadi bisa kita braise kacang merah brown bonen dengan red wine, itu bisa. Tak hanya menggunakan wine asli Indonesia, hidangan ini juga tak meninggalkan makanan utama masyarakat Indonesia, yaitu nasi. Tidak semua jenis wine ya, chef, bisa dipadu-padankan dengan masakan Indonesia atau? Yang masakan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke yang sangat-sangat berbeda benar. Jelas tidak semua wine bisa dipadu-padankan. Yang jelas karakter dari makanan Indonesia dari ujung ke ujung adalah we need wine di mana dia fruity, right body karena dia spicy dan bisa handle cabai, bisa handle bumbu. Jadi butuh waktu berapa lama, chef, tepatnya supaya wine lokal ini bisa diterima dan diapresiasi oleh dunia F&B sendiri? Saya berharap sih 3 tahun ke depan ini. Wine asli Indonesia memang baru diproduksi di Pulau Bali, seperti Hutton Wine dan juga Sababe Wine. Meski masih butuh waktu untuk dapat bersaing di pasar wine dunia, namun melalui wine-wine asal Bali inilah nama Indonesia kembali mengantarkan sebuah cerita di dunia internasional. Okay, this is it, pan roasted Jimbaran lobsters with asparagus rice and Moscato d'Asti Sabayon. Menggunakan wine lokal? Ya, menggunakan wine lokal. Amazing, 100% Indonesia. Oke, terima kasih Chef Mandip untuk waktunya. Sama-sama. Oke, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Ketika Indonesia berhasil mengembangkan buah anggur menjadi minuman wine, Bulgaria berhasil mengeksplorasi tanaman bunga lavender menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Kebun lavender menjadi salah satu bisnis andalan Bulgaria yang berpotensi pasar ekspor besar, khususnya untuk industri kosmetik. Hamparan bunga lavender organik di lahan seluas 100 hektar membentang di atas tanah Kazanlak yang terletak di kaki Gunung Balkan, Bulgaria. Bulan ini menjadi masa puncak panen lavender dengan suhu udara yang mencapai 37,8 derajat Celcius. Kandungan minyaknya diyakini berada pada level tertinggi.
Женатите съцветия се доставят в дестилериите и започва тяхната преработка, така наречената парна дестилация. Различава се от розите, точно именно по принципа, че розите се дестилират водно-парно, а лавандулата се дестилира само парно. Pekerja yang sudah terlatih biasanya memetik hingga 300 kg bunga lavender setiap hari. Sementara itu, gagal panen yang dialami kebun lavender Prancis dan berhentinya produksi sejumlah negara produsen seperti Hungaria, Moldova, dan Ukraina menuai berkah tersendiri bagi Bulgaria. Bulgarian producers are exporting more than, I would say, 60-70% of our production to France. And buyers of Bulgarian lavender oil are not only French cosmetic companies, but also French producers of lavender oil. Produksi minyak esensial lavender Bulgaria mengalami peningkatan dari 60 metrik ton pada 2011 lalu dan diperkirakan mencapai 120 metrik ton tahun ini. Pemilik perkebunan berharap harga produk ini masih bertahan pada kisaran 60 hingga 70 euro per ton atau sekitar Rp1.114.000. Industri ini juga diyakini akan terus tumbuh seiring semakin maraknya penggunaan minyak bunga lavender dalam industri kosmetik. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa di episode berikutnya.